Assalamualaikum semua, selamat pagi. Dan di hari ini kita masih masuk ke pembelajaran keempat di tema 1 dan subtema 1. Dan materi yang pertama itu adalah matematika. Di sini kita belajar tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oke, ciri-ciri yang pertama untuk segi banyak yang beraturan adalah sisi dan sudut sama besar. Jadi untuk sisi dan sudutnya itu harus sama besar seperti itu. Kita bisa lihat di buku tema 1 di halaman 48 yang ini. Oke, yang pertama, segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar seperti ini. Contoh gambarnya yaitu segitiga dan persegi. Jadi, untuk segi banyak beraturan, panjang sisi, ini yang dikatakan sisi, panjang sisinya semua ukurannya harus sama besar. Jika di sini 5 cm, maka semua di sini juga 5 cm seperti itu. Kemudian untuk sudut, sudutnya juga harus sama besar. Jadi setiap sudut di sini, misalnya di sini 90 derajat, maka di semua sudutnya juga harus 90 derajat seperti itu. Kemudian di gambar yang kedua itu ada segitiga. Sama juga untuk segi banyak yang beraturan itu sudutnya semuanya harus sama besar dan sisinya harus sama panjang seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Jadi segi banyak tidak beraturan itu sisi dan sudutnya tidak sama besar seperti pada gambar di buku yang di halaman 48 seperti ini contohnya. Ini bangun segitiga tetapi panjang sisi dan sudutnya itu tidak sama besar seperti ini. Oke, ini contoh gambar segi banyak yang tidak beraturan. Jadi sudut yang di sini ini sekitar 120 derajat. Kemudian yang di sini ini kemungkinan bisa 30 derajat. Yang di sini bisa sekitar 35 derajat. Jadi semua sudutnya itu tidak sama besarnya. Kemudian untuk sisinya, panjang sisi yang ini dengan sisi yang ini itu tentu jauh berbeda. Kita bisa lihat dari gambar tanpa harus mengukurnya. Tapi untuk lebih jelasnya itu bisa mengukur menggunakan penggaris. Dan sisi yang sebelah sini ini juga terlihat lebih pendek dari yang lainnya. Jadi untuk segi banyak tidak beraturan itu sisinya, panjang sisinya semuanya itu tidak sama besar dan besar sudut di sini itu semuanya berbeda ukurannya seperti itu. Nah, untuk tugas matematika kali ini kita membuka di halaman 50 yang ini. Jadi di sini ada bermacam-macam segi banyak. Di sini bisa terdiri dari dua jenis yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi di semua bangun datar ini kita harus memilih mengklasifikasikan yang mana segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi gambar ini nanti kita gambar, kita pilih dan kita letakkan di tabel di halaman 49. Jadi ini tabelnya segi banyak beraturan dan segi banyak beraturan. Oke, contoh dari saya misalnya dari ke semua bangun datar ini kita mencari untuk yang segi banyak beraturan. Misalnya bentuk persegi yang ini. Ini udah jelas karena juga sudah ada di contoh. Jadi bangun persegi ini kita bisa melihat semua sisi dan sudutnya itu sama besar, maka kita letakkan di kolom segi banyak yang beraturan. Oke, itu. Kemudian untuk yang segi banyak tidak beraturan, kita bisa melihat di sini mencari salah satu contoh yaitu yang ini. Ini mungkin kelihatan seperti bentuk persegi yang ini, tetapi dia antara garis atas dan yang bawahnya, garis atas dan bawahnya itu sisinya berbeda ukuran karena yang atas lebih pendek daripada yang bawah. Oke, kita letakkan di kolom segi banyak yang tidak beraturan seperti ini. Itu dia. Jadi di antara semua ini tugas murid-murid sekalian adalah untuk mengklasifikasikan yang mana bentuk segi
banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, dan digambar di masing-masing kolom sesuai dengan jenisnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua di mata pelajaran Bahasa Indonesia, halaman 51 ini. Dan di sini ada teks dengan judul Tari Kipas Pakarena. Oke, di sini ada 3 paragraf. Yang ini dan ini. Itu ada 3 paragraf dari teks Tari Kipas Pakarena. Dan tugasnya adalah murid-murid sekalian untuk membaca teks ini, kemudian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 52, 53, dan 54 sampai halaman 54. Tetapi untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya tidak perlu membuat gambar seperti ini. Jadi cukup membuat seperti ini, Tari Kipas Pakarena. Ini judulnya. Kemudian nomor 1 yaitu gagasan pokok, ditulis di sini dan temukan gagasan pokoknya di paragraf pertama dalam teks Tari Kipas Pakarena. Kemudian untuk gagasan pendukung juga ditemukan, karena kalau di situ Tari Kipas Pakarena misalnya di paragraf 1 itu ada dua kalimat. Jadi di antara 2 kalimat ini tentukan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena hanya ada 2 kalimat, maka kalimat salah satunya adalah gagasan pokok, kemudian sisanya adalah gagasan pendukung. Jadi ditulis gagasan pendukungnya. Untuk paragraf selanjutnya, paragraf 2 dan 3 itu lebih memiliki banyak kalimat. Jadi untuk gagasan pendukung yang memiliki lebih dari 1 kalimat atau lebih dari 1 gagasan pendukung, maka ditulis gagasan pendukung di sini apa gagasan pendukungnya, kemudian gagasan pendukung yang kedua juga ditulis sesuai dengan apa yang kalian temukan dalam teks tersebut. Jadi itu adalah tugas bahasa Indonesia untuk materi pembelajaran di. Oke semuanya, sekarang kita masuk di materi yang ketiga, yaitu tentang materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dan kita masuk di halaman 55. Oke, di halaman 55 kita membaca dulu tentang makna dari sapu lidi. Jadi dari kesimpulan ini, makna dari sapu lidi itu adalah tentang persatuan dan kesatuan. Jadi apabila satu lidi digunakan untuk menyapu, maka itu tidak bisa membersihkan halaman. Jika lidinya kemudian kita kumpulkan, kemudian kita ikat, kita satukan, maka menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa melakukan suatu pekerjaan seperti itu. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah tentang makna, manfaat tentang persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia seperti itu. Kemudian kita masuk ke halaman 56. Di sini ada tabel. Dan di tabel ini, di tabel yang pertama yaitu sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian di tabel yang kedua, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Tugas murid-murid sekalian untuk mengisi kira-kira sikap apa yang menunjukkan tentang persatuan dan kesatuan di ruang lingkup sekolah seperti itu, atau di ruang lingkup persahabatan antara teman-teman. Jadi misalnya satu contoh, itu tentang adanya kerja bakti. Jika kita melakukan kerja bakti bersama-sama, maka kita bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Itu adalah satu contoh untuk sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan seperti itu. Kemudian contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, misal kita melakukan kerja bakti tetapi
tidak secara bersama-sama. Misalnya satu teman melakukan kerja bakti tetapi teman yang lainnya tidak melakukannya, maka itu bukanlah satu persatuan dan kesatuan seperti itu. Jadi tidak bisa menyelesaikan secara lebih mudah dan secara lebih gampang. Nah, itu adalah contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jadi tugas kalian adalah mengisi 4 ini, 4 baris, 2 kolom 4 baris. Kalian mengisi, mencari tahu contoh lain dari sikap persatuan dan kesatuan yang dilakukan atau yang biasanya dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas tetapi secara bersama-sama seperti itu. Nah, itu adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam pembelajaran keempat ini. Jadi yang pertama itu adalah mengklasifikasikan tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan sesuai gambar di dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai dengan teks dari Tarik Kipas Pakarena. Kemudian yang ketiga, materinya tugasnya adalah tentang PKN yaitu seperti tadi mencari sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah materi pembelajaran di pembelajaran keempat hari ini. Semoga bisa mengerjakan dengan sangat baik dan sampai ketemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Dan hari ini kita masuk ke pembelajaran kelima, masih dengan tema 1, subtema 1. Oke, sekarang kita buka buku tema 1 di halaman 58. Di sini ada teks. Oke, yang pertama ini adalah pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini ada teks dengan judul suku Minang. Jadi di dalam teks ini kita mengenal suku Minang yang berasal dari Padang. Oke, kita lihat di sini ada 5 paragraf. Kita baca di paragraf yang pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Jadi, murid-murid sekalian diharapkan untuk membaca semua teks suku Minang ini hingga selesai. Kemudian, di dalam teks ini, tugas untuk IPS-nya adalah mencari pertanyaan dan menemukan jawabannya langsung. Jadi, maksudnya adalah dalam teks kalian mencari pertanyaan, membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks suku Minang ini. Jadi pertanyaannya itu didasari dengan kata tanya. Kata tanya yang tersedia adalah apa, bagaimana, mengapa, di mana, dan siapa. Oke. Misalnya contoh 1, kita menggunakan kata tanya apa. Di dalam teks ini kita mencari jawaban sehingga kita bisa memunculkan pertanyaan dengan kata tanya apa. Misalnya, jawabannya adalah di kalimat ketiga, di paragraf pertama, kalimat ketiga. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Itu adalah sebuah jawaban. Jadi saya atau kita bisa membuat pertanyaan dari jawaban ini. Misalnya, apa bahasa daerah suku Minang? Jadi yang pertama pertanyaannya adalah apa bahasa daerah suku Minang? Maka jawabannya adalah bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Seperti itu. Jadi di semua teks ini kita membaca dahulu, mencari jawaban yang kira-kira bisa kita buat pertanyaan dari jawaban tersebut. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Misalnya masih dengan kata tanya apa. Jadi bisa menggunakan
berbagai kata tanya yang ada di dalam daftar ini, dan saya memberikan contoh untuk kata tanya apa. Jawabannya di sini di paragraf ketiga, kalimat pertama. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Oke. Dari jawaban ini, kita bisa membuat pertanyaan, alat musik tradisional apa yang digunakan Minang? Seperti itu. Alat musik tradisional apa yang biasanya digunakan oleh suku Minang? Maka jawabannya, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut seperti itu. Jadi kita membuat pertanyaan dengan kata tanya yang jawabannya sudah ada di dalam teks. Jadi tugas untuk IPS adalah mencari sebanyak-banyaknya jawaban sehingga bisa memunculkan pertanyaan. Jadi tugasnya nanti bisa ditulis nomor 1, ditulis pertanyaannya seperti tadi, apa bahasa daerah dari suku Minang? Maka jawabannya, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang, seperti itu ya. Jadi dicari sebanyak-banyaknya jawaban sehingga bisa memunculkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang ada dalam daftar ini. Itu adalah tugas IPS yang pertama.